YHBS, Yayasan Beriman Salatiga. Saya melihat meminta maaf karena tidak pernah bisa ikut dari awal. Kata Allah selalu kebarengan. Karena saya ini siap berpoligami dalam sekian lembaga. Paham insya Allah ya? Saya siap berpoligami dengan sekian lembaga. Kata tadi di sini saya kebarengan harus duduk dengan para guru-guru yang kita gabung untuk masalah pelatihan sistem manajemen mutu. Karena usia pesantren kami 32 tahun dan saya diamanai mengawas sekian pondok cabang di Indonesia yang sudah ada 8 ya, yang aktif 4, yang terpaksa ada 9. Yang misi ini juga termasuk anggota yayasan cabang ke-9 di Banten. Sehingga saya terhalang nggak bisa ikut dari awal. Tahun teman juga sama, nggak dari awal. Yang saya ingat saya asal kesini, lebih nyaman lagi ya. Pagi ini saya perjuangkan karena saya posisinya sekarang pengawas kan bebas. Saya bilang iya. Karena mewakili pengurus yang di Semarang, saya Indonesia, saya harus mendampingi dulu para pelatih di situ. Bahwasanya memang kita tidak bisa menghindari perkembangan zaman, mengikuti, tapi bukan berarti ikut dalam segala hal yang berbau negatif, positif ya. Slogan yang diusung tiap tahun berganti Mas kawan. Tadi ini produktif dan bertumbuh. Arti produktif itu berarti lek wong kawin anak terus. Gitu maksud saya. Nah, tahu ini yang ngasih ide siapa Mas Tumidi? Untuk sendiri. Karena ya kayak produktif, siap projol tiap tahun. Jadi kita nggak hanya memunculkan ide-ide yang bagus, juga anak terus muncul terus. Kecuali saya nggak bisa. Udah 3 berarti udah di steril zamannya. Nah itu. Saya siap mas berpoligami dengan sekian lembaga. Iya, produktif, selalu terus siap tumbuh dengan sekian banyak ide yang kreatif, inovatif, provokatif, ya, dan bertumbuh, tumbuh terus. Jadi kalau antum masih kurus perlu dipertanyakan. Alhamdulillah saya, Mas Awan, Mas Tumidi terus tumbuh. Alhamdulillah tumbuh. Wajib bersyukur. Sehingga slogan yang diusung sangat bagus. Tentunya yang menjadi masalah adalah bagaimana kita mempertahankan slogan tadi itu. Di awal saya katakan bersyukur dengan perkembangan yang dilakukan oleh IHBS. Berusia berapa tahun Mas Tumidi? Berapa usia yayasannya? 5 tahun. Radio 11 tahun ya. Untuk sudah bisa menyanyi pesantren Al-Irsyad. Kita 32 tahun nggak pakai istilah kick off. Ya. Atau bersyukur itu. Kita nggak pernah 32 tahun pakai istilah kick off, nggak ada. Oh ya rapat. Bersyukur atau dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, orang-orang yang handal, orang-orang yang siap mengorbankan pikiran, tenaga, bahkan juga uangnya. Sehingga antum pun dihibur jalan-jalan. Kalau boleh juga kemarin, saya kos di Batu Malang itu, cuma nggak jalan-jalan saya. Pulangnya barang saya sama, saya pulang dari Batu jam 5.30 sampai di rumah 11 malam. Nah, supir saya tahun pulangnya kecelakaan karena langsung ngantuk masalah. Kalau Masya Allah. Iya. Berbahagialah antum ketika memang tadi dikatakan di awal ditakdirkan oleh Allah untuk berkontribusi, untuk bersinergi. Berkontribusi dan bersinergi bersatu di lembaga yang saya katakan insya Allah akan terus berkembang kita. Dan pertama saya katakan setelah karunia dari Allah, kemudian perjuangan antum, saya yakin YHBS akan menjadi ikon, bahkan menjadi rujukan insya Allah Taala
dari sekian lembaga di Indonesia, lebih khusus untuk Bas FM-nya. Sekian segmen acara kita ramu dengan baik dan sudah mendapatkan sekian banyak respon positif dari audiens kita. Tentunya memulai sebuah program mudah, merencanakan sangat mudah. Tapi yang paling berat bagaimana kita mengawalnya. Itu berat. Maka demikian sama dengan saya ketika di pesantren sudah berusia 32 tahun. Dari saya dulu santri, saya mengabdi, terus saya ngajar lagi, terus berpindah tempat, punya posisi, ya, bukan digusur, tapi digeser sebenarnya, geser. Kita masih merasakan butuh terus upgrade kemampuan dalam hal manajemen, dalam leadership dan lain-lainnya. Itu yang sudah berjalan 32 tahun. Yang saya lihat alhamdulillah IHBS dan Bas FM sudah banyak mengalami peningkatan, melejit bahkan bisa mungkin mengalahkan kami yang di pesantren 32 tahun. Memang dikatakan kita masih kecil Ustaz, IHBS anggaran besar, tidak. Bukan masalah besar kecilnya, tapi dari komponen yang ada, baik itu sistem, kemudian SDM-nya, lalu komitmen SDM tadi, dan tool atau perangkatnya sudah dianggap baik dan sudah dianggap layak untuk melanjutkan estafeta perjuangannya. Yang kita akan betul-betul terus kawal, jika dari awal dikatakan bagaimana mempertahankan hati kita dan niat kita, yang sering kita ulang-ulang dimanapun saya menyampaikan pesan, baik itu di sekian lembaga cabang di Indonesia, bahwasanya kita mungkin bisa menampakkan kinerja yang baik di hadapan publik, tapi yang berat bagaimana menempatkan posisi hati kita di hadapan Allah. Ini yang harus kita garis bawahi, merujuk kepada sabda Nabi kita Muhammad SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini kalau mau kita kupas dengan detail dan rinci, setiap kita gak akan sanggup untuk hidup lama di dunia ini. Kenapa? Karena ketika Nabi kita bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah, sejatinya Allah la yanzuru, tidak akan pernah mau melihat, membidik kepada suwarikum wa amwalikum, bentuk rupa kalian dan harta kalian. Bukan pelajaran lahiriah, bukan harta bawaan kalian. Walakin akan tetapi bidikan Allah akan tertuju kepada dua muara utama. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang menjadi perhatian utama Allah adalah kepada hati kalian dan amal kalian. Ini yang paling utama. Penampilan kita jelas semua beda-beda. Harta kita jelas berbeda-beda. Tapi yang menjadi bidikan utama dan perhatian Allah adalah bagaimana hati kita, menata hati. Ya, terlebih namanya masuk yayasan hati beriman. Sesuai dengan slogan Salatiga, ya. Hati beriman. Sehingga para ulama sering selalu mulai pesan mereka dengan hadis ini yang menjadi titik tolak pijakan Allah untuk melihat kita adalah hati kita dan amalan kita. Sejauh ini mampukah kita menata hati dalam tanda kutip, menempatkan diri kita mengerjakan sekian banyak pekerjaan yang mungkin notabene di antara kita nggak pernah digaji, mungkin bahkan menggaji. Di antara kita mungkin tidak pernah istilahnya mendapatkan yang dia inginkan dari mata duniawi, tapi dia betul-betul all out. Menata hati itu tidak semudah kita menata barang atau buku di rak buku kita, karena hati itu mudah berbolak-balik. Sumiyal qalbu qalban litaqallubi. Hati dikatakan dalam istilah ulama qalb, itu dia mudah yataqallab, mudah berbolak-balik, sangat mudah untuk oleng. Posisi hati kita punya kendali penting. Bagaimana kita bisa ikhlas dalam beramal? Karena memang
Kemenak itu ikhlas beramal, bukan beramal seikhlasnya. Beda ya. Nah itu hanya Kemenak yang punya itu. Atau melihat seragam Kemenak atau foto baru nanti, Mas, Pak, foto saya Mas, slogannya itu ikhlas beramal. Padahal itu berat. Makanya berbanggalah ketika di antara kita pada hari ini, detik ini masih diberikan Allah kemudahan untuk menerapkan konsep ikhlas. Ikhlas itu kita berbuat tidak ada tendensi apapun, tidak berharap pujian dan sanjungan. Saya kemarin ngobrol dengan pengurus yayasan di Batu Malang. Pengurus ini dia yayasan, tapi sempat, kalau bahasa saya dalam unsur pantauannya, terjun payung ke bawah, sehingga perlu saya ingatkan dia. Kemudian saya tanya, antum merasa berat nggak di sini? Berat, saya Pak menolak amanah ini. Tapi dia, masya saya lihat roh dia bangkit untuk terjun mengembangkan